Kali ini saya akan coba membantu kawan-kawan Salafi Wahabi untuk menjawab tantangan dari Gus Afandi ini, karena beliau minta referensi dari mana kira-kira bisa dibenarkan kalau Imam Bukhari itu berguru kepada 3 orang tabi'in. Yang pertama Atha bin Robah, kemudian ada Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian ada Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin, di mana setelah dibedah biografinya mereka, ternyata Imam Bukhari itu lahirnya saja puluhan bahkan ratusan tahun sebelum para tabi'in ini meninggal. Oh, ternyata jenengan mau bela Ustadz Khalid Basalamah, Pak Doktor itu ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Gus Zaka Zaini Karim. Tiba-tiba tiada angin, tiada hujan, dia menjadi pembela dari Ustadz Khalid Basalamah, Pak Doktor itu. Ketika itu, saya menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Pak Khalid Basalamah ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk akal? Katanya Imam Bukhari ini berguru kepada Atha bin Abi Robah, kemudian Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyab. 3 tabi'in ini ketika sudah meninggal dunia, Imam Bukhari belum lahir. Bahkan ada yang berjarak 100 tahun. Bagaimana Anda mau bisa membela dia, Gus? Oh, tapi setelah saya dengar-dengar, ternyata maksud Anda bisa jadi Pak Khalid Basalamah, yang ada di pikiran Pak Khalid Basalamah itu adalah mempercayai bahwa Imam Bukhari ini ternyata berguru terhadap orang yang meninggal dunia. Kalau di Aswaja itu biasa sudah, Gus. Ada seorang wali misalnya, seorang ulama seperti Syekhana Khalil Bangkalan. Dia berguru terhadap orang yang telah meninggal dunia. Biasa itu di kalangan Aswaja. Tapi di kalangan mereka masa bisa, Gus? Gak percaya saya. Oh, bisa jadi ya kalau mau husnudzon sih oke-oke saja. Tapi kayaknya gimana ya mau husnudzon begitu? Gak bisa, hati ini mau dipaksakan harus husnudzon bahwa Imam Bukhari memang berguru terhadap 3 tabi'in ini ketika beliau sudah meninggal dunia, berguru ya di alam barzahnya itu. Tapi kira-kira masuk akal juga sih apa yang disampaikan oleh Huzain ini. Gini soalnya. Maaf Gus ya. Imam Bukhari lahirnya 194. Terus tabi'in ada yang sampai 100 tahun itu kan, 94 lahirnya. Ketika para tabi'in ini sudah meninggal dunia, jangankan Imam Bukhari, bisa jadi bapak dan kakeknya belum lahir. Nah kok bisa berguru? Tapi kalau memang ini tidak diarahkan, dihusnudzonkan terhadap dia berguru saat dia meninggal dunia, 3 tabi'in ini meninggal dunia, bagaimana? Iya. Gimana ya masuk? Gini ya Gus Zaka, saya akan percaya terhadap apa yang Anda sampaikan asalkan keluar sendiri dari mulut lisan Pak Khalid Basalamah, Pak Doktor, bahwa Imam Bukhari berguru terhadap 3 tabi'in ini di alam barzahnya melalui mimpi atau apa, baru saya percaya. Tapi kalau hanya Anda membela dan itu pun hanya dengan husnudzon, ya ndak bisa itu Gus. Gini Gus, setelah saya teliti penjelasan jenengan itu dari awal, ini menandakan jenengan itu tidak lulus sekolah formal. Coba dihitung lagi Gus matematikanya itu ya. Malu Gus diketawain Pak Doktor nanti. Masa hitungannya salah? Maaf ya Gus. Saya juga heran, ini katanya Ustadz Khalid ini pernah bermimpi Rasulullah, terus dia sedang ngajar hadis, sedang megang hadis Sahih Bukhari, kok bisa nggak ngerti?
status Imam Bukhari itu tabi'ut tabi'in apa bukan ya, tapi mungkin lupa ya. Nah, itu kan, Anda juga heran kan dengan penjelasan Pak Dr. Khalid Basalamah itu. Anda sok mau membela, tapi juga merasa heran. Gimana sih Gus, kok gubelinger sendiri ente? Nah kemudian kalau masalah berguru kepada orang yang sudah meninggal, ini justru kabar gembira, wahai Gus Afandi. Kabar gembira gimana? Mau dihusnudzonkan? Jauh langit dengan sumur, Gus. Siapa tahu Dr. Khalid Basalamah ini sudah mulai percaya dengan hal-hal yang sering kita gaungkan, yang sering dinarasikan oleh para ulama tasawuf, para ulama sufi, bahwa berguru itu nggak hanya kepada orang yang masih hidup. Berguru kepada orang yang sudah meninggal itu masyhur. Orang diajarkan oleh orang lewat mimpi itu biasa. Ya. Menteri agama kita saja ketika ngisi ceramah di Haul Gusdur menceritakan itu. Bahwa di kalangan ulama Anda baca kitabnya Yusuf An-Nabhan tentang Koromatul Aulia, di situ diceritakan banyak sekali para wali yang bergurunya nggak hanya kepada orang hidup, Pak, kepada orang mati pun berguru. Ya oke, sudah meninggal tabiin itu, tapi Imam Bukhari kan para wali. Ya mungkin saja berguru kepada mereka. Mimpi Rasulullah, berguru kepada Rasulullah biasa aja. Jadi jangan janggap itu bohong. Artinya kan ihtimal itu bergurunya yaqdotan atau fil manam, bisa jadi fil manam. Dan itu bagus, berarti ada kemajuan. Salafi Wahabi sudah mulai menerima tasawuf atau sufi. Kemajuan gimana? Kalau saya nilai ini bukan kemajuan, tapi malah kemunduran bagi Pak Khalid Basalamah dan bagi geng-geng Salafi Wahabinya. Masa mundur sih? Mundur berapa tahun ini? Ini hurufat TBC dalam pandangan mereka. Itu jelas Pak Khalid Basalamah itu salah, asal jawab. Saya tidak bisa husnudzon. Bisa sih saya husnudzon dan dianggap ini satu kemajuan apabila ini memang diklarifikasi oleh Pak Dr. Khalid Basalamah bahwa Imam Bukhari memang berguru saat 3 tabi'in ini sudah meninggal dunia, baik lewat mimpi atau datang ke kuburannya membaca ini, baru saya percaya. Tapi kalau Anda yang ngomong, Gus, sorry lah ya. Tapi Gus, sebenarnya kalau saya pikir-pikir, Anda ini bukannya membela Pak Dr. Khalid Basalamah, tapi malah menendangnya ke jurang yang paling dalam ini sebenarnya. Bukan membela ente.